Hai, pada episode kali ini, Amalia dan Vinska akan ngeberisik tentang orang dewasa yang pengen kelihatan serius, sampai fear yang ternyata salah satu bentuk love. Buku ini adalah Fake Perfection oleh karya Victor siapa sih? James Victor. Jadi dia tuh seorang art director, designer. Tapi menurut gue dia seniman sih cara pikirnya. Nah, dia bilang kalau misalnya pokoknya secara garis besar nih, gue belum selesai juga bacanya, ada beberapa kata yang gue simpulkan kalau kita udah dewasa itu seakan-akan kita tuh udah nggak boleh weird, kita udah nggak bisa lagi being kreatif, kita dituntut nggak tahu sama siapa untuk jadi orang yang lebih serius, nggak boleh main-main lagi ibaratnya kayak gitu. Lo udah gede lah, jangan kayak gitulah. Masa gini-gini terus. Dan dia bilang kalau misalkan dari kecil tuh sebenarnya kita sudah dilahirkan kreatif, tapi mungkin beberapa orang dari kita tuh lupa aja gitu. Jadi pada saat gue baca buku ini itu jadi kayak connecting the dots aja sama banyak hal yang pernah terjadi, atau bukan terjadi juga sih, informasi-informasi yang gue dapet gitu. Yang pernah kamu tahu? Iya, yang pernah aku tahu. Contohnya dia tuh memaksa kita untuk being ourselves gitu selama ini, tapi otak kita tuh juga kadang bisa menipu yang mana yang sebenarnya itu diri kita, atau kita mencoba menjadi diri kita padahal itu adalah sebuah template yang lo bikin supaya lo jadi kayak gitu karena lo anggap diri lo tuh seperti itu. Ngerti gak maksudnya? Jadi our OG version, the original version tuh jadi ada di bawah lagi gitu. Yang biasanya default kita tuh yang ini, padahal OG kita tuh kita sembunyiin di balik, dia nggak lihat ya. Nggak lihat. Di balik terus gue diem aja seminggu. Di balik si ini yang udah polished ini, yang kita anggap mungkin itu socially acceptable kali ya. Iya, bisa jadi. Nah, di situ dia juga bilang kalau misalnya first thing first adalah lo emang harus tahu diri lo dulu, dan itu tidak gampang dan tidak mudah memang gitu. Masalahnya juga keadaannya semakin kita dewasa, semakin kita susah untuk memperlihatkan kreativitas kita atau diri kita sendiri dan lain-lain. True color gitu kali ya. Iya, karena kita sudah dituntut untuk menjadi warna tertentu yang orang pengen, dipaksa untuk menjadi orang dewasa. Hidup yang kita jalani sekarang itu udah menjadi sebuah template yang diciptakan sama orang yang nggak tahu siapa, tapi bagi dia itu orang yang takut dan tidak imajinatif gitu. Nah, ketika kita berusaha mengeluarkan kreatif yang di dalam diri kita ini, itu jadinya tuh suatu hal yang dangerous karena membuka possibility untuk menyadari si template itu tadi. Iya. Dan ngerasa kalau misalkan hidup yang kita jalani itu bukan milik gua gitu, tapi sebuah template. Ada template itu tuh karena ini kali ya, karena someone tuh pengen hal-hal ini semua tuh bisa works faster untuk purpose dia gitu, sehingga dia create suatu template itu supaya orang bisa mengikuti. Sebenarnya itu membuat jadi teratur kan, karena ibaratnya orang-orang tuh jadi sama gitu kan. Padahal ya ada ibaratnya ada harga lagi yang harus dibayar oleh si individu-individu masing-masing itu ketika benar-benar menjadi si template itu gitu. Even bahkan orang juga nggak sadar ketika dia tuh udah menjadikan dirinya bukan dirinya. Ya kan? Jadi suatu hal yang bahaya gitu untuk kita berusaha berpikir beda dari template-nya, karena kita akan mungkin men-challenge ego kita dan mencari tahu definisi normalnya tuh sebenarnya kayak gimana. Si normal yang kita anggap normal lagi tuh jadi kita tanyain lagi. Itu jadi suatu hal yang gak nyaman. Itu tuh hal yang setiap hari kita sebenarnya hadapin, cuma gak pernah masuk ke certain depth yang kita selamin gitu. Ibaratnya misalnya masalah itu adalah sebuah danau yang dalam gitu ya. Kita tuh setiap hari pasti harus ngelewatin air itu, si
si danau itu. Tapi kita tuh udah terlanjur punya tools berupa kapal gitu misal, jadi tinggal hop on kapal itu, ya lewatin aja di atasnya, beres kan. Jadinya nggak perlu harus terjun ke dalam dan menyambangi semua yang sebenarnya ada di dalam danau itu gitu. Jadinya kayak aman. Misalkan dia contohnya tadi orang yang udah dewasa gitu, sesimpel kita memilih partner nggak sih, partner hidup gitu. Masa nggak pengen yang kayak anak-anak gitu kan, maunya dewasa, mature ya, dewasa mature lah ya. Terus ini udah punya kerjaan sendiri, rumah misalnya. Jadi tuh pas gitu loh sama yang diinginkan society gitu. Jadi ya yang di achieve yang itu. Tapi ketika ada orang yang nggak mature, nggak dengan umurnya yang seharusnya segini, punya apa ini itu segala macem, itu kan akan muncul pertanyaan dari orang yang mengikuti template itu kan, kayak kok kayak gitu sih, kenapa sih kayak gitu. Dan si orang ini pun akan, emang kenapa, apakah gue harus terlihat dewasa? Akhirnya didefinisikan lagi si dewasanya itu. Mungkin itu juga yang perlu, kenapa harus ada anomali untuk membuat pertanyaan kepada si orang yang bertemplate, kenapa gue following the template, dan membuat pertanyaan juga kepada si yang satu beda. Orang yang beda ini, kenapa gue nggak following template. Dan itu bagus untuk kedua-duanya, karena yang punya template pun jadinya berpikir dan punya reason kenapa dia pilih itu, bukan sekedar ya terbawa arus akhirnya gitu. Ibaratnya pun kita adalah individu yang mengikuti template itu, atau kita nggak pakai template, kita pakai bentukan kita sendiri, itu sebenarnya akan nggak apa-apa ketika kita sadar bahwa emang itu yang kita pilih. Misalkan kamu adalah orang yang nggak mengikuti template, aku mengikuti template gitu, itu akan nggak apa-apa asalkan aku emang milih untuk mengikuti template-nya, dan aku menyadari bahwa ada loh pilihan lain untuk aku bisa nggak mengikuti template, tapi for some reasons ini aku milih untuk ngikutin template ini gitu. Akan nggak apa-apa ketika kita sadar bahwa emang itu pilihan kita. Tapi kalau misalkan itu terjadi tanpa kita sadari, tanpa kita milih, apa yang akan terjadi? You will losing yourself. Ya sih, gitu deh. You will losing yourself. Emang what's the worst can happen ketika kita losing ourselves sih? Kalau kita losing ourselves, tapi menurutku lebih ke arah tidak mengetahui diri kita sendiri. Mungkin akhirnya, walaupun gue juga belum tahu gue banget sih, mungkin akhirnya ya kita kebawa arus, terus kita selalu merasa unsatisfied, selalu merasa kurang, ya bener, terhadap apapun yang terjadi sama diri karena kita nggak tahu titik cukupnya itu di mana. Karena kita terus mencari, tapi mencarinya dengan standar-standar orang lain gitu. Dan itu semua terlihat bagus gitu loh, karena memang ya untuk semua hal kan ada hal bagusnya, ada hal jeleknya. Tapi kebanyakan orang ya advertising hal bagusnya dong, memperlihatkan hal bagusnya dari apa yang dia punya gitu, sehingga itu membuat orang-orang yang belum pernah mendefinisikan dirinya ingin menjadi seperti itu. Nah, ketika kita masuk ke dalam toko, terus kita punya uang yang cukup untuk membeli apa saja gitu misalnya ya, dan semua barang-barang terlihat menggiurkan untuk dibeli, apa yang kira-kira akan terjadi? Iya, pada akhirnya dia bisa beli apapun. Terus pertanyaan selanjutnya adalah, terus apa? Emang itu yang dibutuhin? Terus apa lagi? Terus udah gini aja. Terus apa? Dan mengetahui diri kita itu akan terus mengupgrade diri gak sih? Itu gak ada ujungnya gak sih? Iya, mengetahui kemampuan diri dan terus kita mengupgrade diri kita, dan it's a good thing. Dan aku yakin orang-orang yang tidak following the template ini sih yang bikin maju dunia ini. Iya bener sih. Jadinya ya terlihat kayak trendsetter gitu, padahal ya he or she is just being themselves. That's the point. Because that's actually dimana kita bisa be best at gitu ya sebenarnya. Iya. Kalau kita tahu caranya, kalau kita tahu kita siapa.
Episode pertama Arsik Berisik aja semua supporter Vinska berbunyi. Itu tonton aku semua. Terima kasih ya. Aku berterima Oke, guys. kasih. Kata Atin, dia suka dengerinnya karena menurut dia opini yang kita kasih tuh gak pernah dia pikirkan gitu. Bagus dong. Itu balik lagi ke kata James Victor. Apa? Aku akan meng-quote. Sini dia bilang, dia bilang gini. Ntar. Apa itu apa? If it's personal to me, how could anyone else understand it? Kita ngerasa apa yang kita lakuin tuh personal kan, ya nggak sih? Iya. Terus gimana? Gimana orang-orang bisa Relate. Iya, mengerti hal itu gitu. Terus jawaban gue adalah jawaban dia maksudnya. What interests Merasa you? menjadi Victor. Soalnya dia bilang my answer is. Jawaban Victor adalah what interests you interests others. What is most particular to us, even though it may seem personal in its details, can have universal meaning and value to others. Karena sebenarnya kita sama-sama manusia aja gak sih? Apa yang kita rasain tuh sebenarnya at some point orang Yin pernah and yang. rasain juga. Iya. Cuman akhirnya ada yang bisa mendefinisikan itu, ada yang gak bisa mendefinisikan itu. Jadi ketika orang speak up dan ngomongin hal itu, orang jadi oh kayaknya yang waktu itu gue rasain itu maybe that's one And of them. we help you to elaborate. Iya gak sih? Iya, Kayak we help each other gitu sebenarnya dengan kita membicarakan apa ya, personal things. That's why we made this. Itu menarik sih ya, kok bisa kayak gitu ya. Makasih ya Victor udah ngasih tahu hal ini. Makasih ya gitu, makasih ya. Be yourself guys. Even if it's weird. Berarti emang benar, semua itu kita lakukan untuk diri sendiri. Tapi entah kenapa kita harus Mempertimbangkan membayar, ekspektasi orang lain. kita harus membayar biaya menjadi diri sendiri itu. Karena tuh orang berasa memiliki diri kita gitu. Iya, dan Karena it's not common gara-garanya. karena jahat sih kalau diomongin di sini, nggak salah. Apa? Tell it Vinska. Give your opinion out. Karena misalkan just because kamu anak ibu kamu, terus ibu kamu jadi berpikir bahwa apa namanya, keputusan kamu tuh adalah bagian dari diri dia juga gitu. Setuju. Apalagi kita itu Susah sih, tapi gimana enggak ya, maksudnya jadinya ya karena kita makhluk sosial juga sebenarnya. Kenapa itu susah, kenapa itu gedein suara kamu. kenapa itu kayak gitu juga karena part of kita itu makhluk sosial. Dan ya bisa dibilang kita memang bukan milik diri kita sendiri jadinya, karena itu harga yang Ya mungkin dibayar, setelah gitu. kamu bilang kayak gitu, kamu jadi ngerasa ya my life is not mine. Dan itu adalah a sign bahwa you fitting the template, Vince. Tapi sebenarnya kalau misalnya kita memilih untuk bilang kalau hidup ini adalah nah itu tadi Mine? itu dia maksudnya apa namanya, akan selalu ada two sides of every coin gitu kan. Jadinya ya yang paling tepat adalah memilih untuk at least memilih, menyadari bahwa emang itu adalah sebuah pilihan gitu loh, bukan sesuatu template itu tadi. Agak susah sih emang, kayak requires time and cuman itu bagus, maksudku ketika kamu ngerasa kayak gitu, kamu akan bisa
nge-cut semuanya gitu loh, untuk di-cut. Nggak seperti terkat ya. Iya. Nge-cut cycle itu, nge-cut template itu. Start from you. Iya, di cut cycle ya. Start from us. Jadinya ya kita tahu harus doang what we are supposed to do gitu loh. Dan learn that our child is not ours As a completely. parent ya. Iya, as a parent gitu. Dan kita juga Dan sering itu juga gini loh, apa? kalau misalkan itu nggak disadarin ya, itu akan membuat kamu memperlakukan anak kamu nanti kayak gitu karena kamu merasa kamu diperlakukan kayak gitu dulunya. Jadi kayak punya utang gitu loh, bukan utang. Gue dulu kayak gitu, jadi gue harus gituin anak gue. Kayak ini, kayak, dan dia merasa dengan kayak gitu tuh itu works for him or her, jadinya ya udah pakai cara yang sama aja gitu. Ditambah lagi kita kan meng-value orang tua segitunya ya, jadi menganggap mereka paling benar gitu. Walaupun sebenarnya mereka ya itu juga part of kita harus melihat mereka sebagai manusia aja gitu, dan mereka salah. Kita menganggap mereka salah bukan berarti kita jadinya less respect gitu. Ya enggak, itu adalah part of kalian memanusiakan mereka gitu. Karena sebenarnya kening momen aku adalah aku sadar bahwa it's also the first time for them to have me gitu loh. Jadinya gak cuma aku yang ngerasa ini aneh, maksudnya kayak aku nggak suka, misalkan aku nggak suka dikekang atau gimana gitu ya, mereka pun sebenarnya ngerasa ini aneh dan mereka juga try to find a way to solve this gitu. Kayak ya mungkin caranya adalah dengan mengekang anak gue gitu. Apakah itu caranya? Karena dia juga melihat template yang ada aja sih gitu. Melihat template yang ada di sini adalah yang lihat orang juga gitu. Oh mungkin dikekang ya, oh mungkin enggak. Karena sering banget gak sih, apalagi gue dulu sekolahnya Islam gitu, selalu bilang kita tuh at the end gak punya apa-apa. Sebenarnya hal itu bukan cuman bisa diaplikasikan pada uang, rumah, material-material. Itu bisa diaplikasikan terhadap hubungan antar manusia. Pada akhirnya kita nggak punya apa-apa. Nggak punya apa di sini adalah ya kita nggak memiliki apapun, atau ya nggak ada yang apa namanya eternal. Ya, you only have yourself. Walaupun sebenarnya kita belum pernah merasakan rasa sayangnya sebesar apa ya punya anak. Cuman gue ingin berusaha untuk mengatur attachment terhadap itu sih salah satu memiliki anak. Apa ya, gue pernah baca itu bukunya Hanya Yana Higara, judulnya A Little Life. Salah satu quote-nya adalah I have sent it. It is a singular love because it is a love whose foundation is not physical. Ini love from parent to their child, their children. It is not a singular love because it is a love whose foundation is not physical. It's not physical attraction or pleasure or intellect, but fear. You have never known fear until you have a child. And maybe that is what tricks us into thinking that it is more magnificent because fear itself is more magnificent. Jadi Itu form bisa of love-nya adalah fear. Dan itu bisa ke connect ke yang tadi, yang creativity. Gimana? Karena fear jadinya nggak bikin itu jadi apa sih tadi, dangerous itu tadi ya. Iya, karena lo takut. Ya udah,